Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam Cangkulas. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menanam jambu kristal, karena kemarin ada beberapa teman yang request, jadi saya buatkan saja tutorialnya. Tapi maaf, jadi kita tidak bisa ke lapangan ya, karena hari ini saya tidak ada jadwal ke lapangan. Nah, yang pertama adalah cara tanam jambu kristal, terutama di lahan yang tidak tergenang ya ini. Karena banyak juga kemarin sebelumnya video saya tentang lahan gambut itu yang tergenang sudah ada, dan ini coba kita lakuin semua. Itu fokusnya yang tidak tergenang. Yang pertama yang jelas adalah pembersihan lahan. Jadi sebelum ditanam otomatis kita harus land clearing, bersihkan dulu lahannya. Misalnya ada kayu-kayu besar ya kita pakai chainsaw, kalau yang sedikit ya tinggal tebas atau disemprot seperti itu. Pembersihan lahan tebas. Terus kalaupun akan dibakar adalah dengan membuat gundukan kecil-kecil ya, ditumpuk kecil-kecil baru kita bakar. Jangan sekaligus lahan besar kita bakar, agaknya nanti takutnya akan terjadi kebakaran lahan, terutama yang ada di Pontianak akan sangat berbahaya sekali. Itu dilema ya kalau menurut saya kalau tentang pembakaran lahan. Sisi lain efek baiknya kalau dibakar ketersediaan CA, otomatis tanah akan tidak asam, akan mudah diolah. Tapi kalau dibakar penyebab kebakaran lahan, saya pikir kalaupun akan kita bakar kita harus hati-hati sekali dengan pembakaran. Terusan yang ke tahap kedua adalah pembuatan parit. Parit itu kan ada parit primer, biasanya berupa parit-parit besar yang sudah ada, terus ada parit sekunder, terus ada parit tersier. Jadi atau parit tersier itu biasa kita sebut parit cacing. Antisipasi saja, misalnya suatu saat itu lahan itu buat sirkulasi air, kalau pas musim kemarau air juga bisa masuk, kita buka tutup, jadi ketersediaan air akan selalu ada seperti itu. Nah, kalau pernah di banjir akan mudah surut, misalnya kita ada pengairan yang bagus. Setelah pembuatan parit adalah persiapan tanam. Nah, jadi gini, persiapan lubang tanam atau tempat tanam itu ada dua cara. Yang pertama adalah lahan yang sering tergenang ya. Kalau lahan sering ada banjir atau tergenang ya harus kita bikin gundukan diameter 1 kali 1, terus tingginya nanti tergantung dari keadaan kondisi lahan, seberapa sih tingginya air tersebut akan naik, seperti itu. Tapi kalau airnya tidak naik, nah cara kedua adalah cukup kita gali saja. Kita gali naik ke atas, terus besar lubang tanam itu idealnya sih 60 kali 60. Tapi tergantung ukuran bibit juga. Biasanya kalau kita pakai patokan 3 kali dari ukuran polybag. Jadi misalnya polybagnya diameternya 10, panjangnya 15, berarti 30 kali 45 cm kedalamannya, seperti itu. Kalau kita mau pakai patokan itu juga sudah bisa. Lalu bagaimana setelah kita gali? Lalu kita beri pupuk kandang dan dolomit. Jadi tanah yang sudah kita gali tadi ataupun gundukan itu kan tetap aja kita naikkan untuk lubang tanamnya. Itu kita naikkan, kita beri dolomit dan pupuk kandang. Dolomitnya cukup pakai 2 on saja per lubang tanam. Lalu pupuk kandangnya 5 kilo. Setelah itu tanamnya cukup separuh media kita masukkan ke dalam lubang tanam. Dan tanaman kita masukkan, kita tutup lagi dengan media yang ada, seperti itu. Itu cara mudah untuk penanaman ya. Ukuran tadi udah jelas ya, kita cuma pakai 3 kali ukuran bundle bag. Kadang-kadang ada yang tanya berapa sih ukuran lubang tanam yang ideal. Jadi itu tidak terlalu lebar, tidak masalah. Lalu ada yang tanya, kita biarkan tidak, kan seperti itu lubang tanam. Baiknya terutama untuk lahan yang asam itu kita biarkan. Jadi setelah kita lubang tanam, tanah kita naikkan, kita biarkan selama 2 minggu.
Itu tujuannya apa? Untuk menurunkan pH. Jadi apa, menaikkan pH-nya yang tadinya 4 bisa, karena kena sinar matahari, bisa menjadi 5 atau 6. Apalagi kita tambahkan dolomit, otomatis akan netral begitu. Tapi saya tidak pernah melakukan pembiaran dulu. Jadi biasanya saya antem aja, langsung aja. Jadi artinya supaya kerja kita lebih cepat. Pertimbangan saya karena ongkos buruh harus mondar mandir seperti itu akan lebih mahal. Jadi sekaligus saja. Pemupukannya bagaimana kalau sudah misalnya kita tanam dulu baru kita beli pupuk kandang dan dolomit? Saya tidak masalah, saya pernah melakukannya juga dan alhamdulillah baik-baik saja. Ada kemarin kita tanam di Ayani 3, jadi saya bikin gundukan di lahan gambut, saya tanam dulu, baru jarak 2 minggu baru saya kasih pupuk kandang, karena saat itu menyusul kita tidak dapat pupuk kandang. Yang terpenting adalah tanam dulu, karena biasanya saya tanaman dari potong jangkau langsung kita tanam seperti itu. Terus pemupukannya bagaimana? Setelah tanam tadi jarak 2 minggu minimal sampai 1 bulan kita beri TSP. Yang perlu ingat, jangan sekali-sekali kita barengkan antara TSP dengan KCL. Biasanya akan TSP dengan dolomit. Jadi harus ada rentang 2 minggu sampai 1 bulan. Karena apa? Nanti dolomitnya Ca itu akan mengikat fosfor mengikat garam, akhirnya percuma seperti itu. Jadi saya tidak pernah menggabungkan ya. Jadi setelah pemberian tadi cukup awal itu dolomit dengan pupuk kandang saja. Jarak 1 bulan kita kasih TSP. Oke. TSP apa tujuannya? Itu pemberian TSP adalah untuk supaya akar dapat tumbuh dengan baik. Sedangkan awal tanam kenapa kita cuma beli dolomit dengan pupuk kandang? Jadi dolomit itu untuk menetralisir pH tanah supaya tidak asam. Misalnya kan terlalu banyak Fe, Zn, cacat besi, itu kalau kita beli dolomit dia akan lepas, tidak terikat lagi ya, tidak menjadi racun bagi tanaman. Sedangkan pupuk kandang itu untuk menambah tanah supaya teksturnya lebih gembur, penambahan bakteri, otomatis nanti kalau ada bakteri bekerja, zat tidak sedia menjadi tersedia seperti itu. Lalu pemupukan lanjutnya bagaimana? Setelah tadi 1 bulan kita kasih TSP setelah tanam ya. Lalu 1 bulan lagi kita beri NPK, artinya pupuk yang lengkap, nitrogen, fosfor, kalium, nitrogen buat pertumbuhan batang daun, fosfor untuk perakaran, juga untuk fungsinya pembukaan, kalium nanti supaya batang jaringan lebih kuat, seperti itu, bunga tidak mudah rontok. Jadi kita pakai NPK yang berimbang, misalnya 16 atau 15-15. Jadi itu tadi ya, awal tanam kita dolomit sama pupuk kandang. Oke, jarak 1 bulan kita kasih TSP, jarak 1 bulan lagi kita kasih NPK. Tuh, paham? Artinya itu ya yang kita lakukan. Semua orang punya berat berbeda, ini artinya yang sering saya lakukan. Setelah itu secara berkala kita beri 3 bulan sekali NPK supaya tanah tetap subur, dan 6 bulan sekali itu saya beri tambahan dolomit dan pupuk kandang. Jadi dolomit dan pupuk kandang setiap 6 bulan sekali atau setahun 2 kali itu wajib kita berikan lagi. Kalau tidak nanti tanah menjadi bangkeng, tanaman bisa stagnan. Alangkah lebih baiknya secara berkala juga, atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Oke, tambah siram aja kocor pakai E4. E4 kita kasih air gula. E4 kita siramkan begitu saja, itu mubazir ya. Fungsinya kurang bereaksi. Jadi bakteri itu karena kita kasih E4 tuh kok nggak ada fungsinya, tidak ada reaksinya, dia harus dikasih gula. Jadi 3 bulan sekali atau berapa bulan sekali silakan saja, karena itu sifatnya organik. Beri E4 kita kocor, misalnya takarannya 1 ember, kasih aja 1 sendok E4 sama 2 sendok air gula, saya pikir sudah cukup, siramkan jadi 4 tanaman. Jadi itu tadi perlakuan tanaman untuk penanaman tahap awal ya. Saya pikir itu saja kok. Kunci keberhasilannya ya yang penting lahan tetap bersih, pemupukan yang teratur, pengendalian hama, itu saja. Jadi itu tadi langkah-langkah kita untuk awal
tanam jambu kristal. Ya, oke, sekian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya di bawah. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.